Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfain Tobroni, mahasiswa Sekolah Perguruan Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Lamongan, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas C. Di video ini saya akan mempresentasikan strategi dan model pembelajaran. Ada 3 tahap pengelolaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga, penilaian. Selanjutnya, kegiatan tahap perencanaan. Yang pertama adalah pahami kurikulum. Yang kedua, pahami silabus atau GBPP. Yang ketiga, susun RPP. Yang keempat, medianosis kebutuhan belajar siswa. Yang kelima, menentukan aktivitas belajar yang akan diperbuat siswa. Yang keenam, menetap metode pembelajaran yang tepat. Yang ketujuh, menentukan media pembelajaran yang relevan dengan materi. Yang kedelapan, menentukan sumber belajar pendukung. Yang kesembilan, menyesuaikan ketersediaan waktu dengan cakupan materi. Dan yang kesepuluh, menyusun perangkat penilaian yang benar. Kegiatan tahap pelaksanaan ada 3, yaitu kegiatan awal. Kegiatan awal terdiri dari 1. Membuka pelajaran dengan salam atau doa. Yang kedua, menyiapkan kondisi kelas dan siswa. Dan yang ketiga, menyampaikan pokok materi dan melakukan persepsi. Dan yang terakhir, menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai materi. Kegiatan inti. Yang pertama, menjelaskan materi secara singkat padat. Yang kedua, memperkenalkan atau mencontohkan pengguna media atau alat peraga. Yang ketiga, membentuk kelompok. Yang keempat, membagikan tugas pada siswa. Yang kelima, siswa mengerjakan tugas atau LKS. Yang keenam, memperagakan media atau memainkan peran. Yang ketujuh, siswa memberikan contoh dengan menulis atau eksplorasi materi secara individu. Yang kedelapan, mengadakan tanya jawab atau diskusi materi. Yang kesembilan, guru bersama siswa membahas tugas yang telah dikerjakan. Dan yang kesepuluh, memberikan tes atau ujian. Kegiatan akhir. 1. Menarik kesimpulan materi yang telah dipelajari. 2. Memberikan tugas tindak lanjut materi. 3. Memberikan motivasi untuk rajin belajar di rumah. 4. Menyampaikan topik materi selanjutnya. 5. Menutup pelajaran dengan salam atau doa. Kegiatan tahap penilaian. Menilai proses pembelajaran apakah sudah berjalan sesuai perencanaan RPP. Menilai ketercapaian hasil pembelajaran atau kompetensi. Mendistribusikan item soal, tulisan, lisan atau praktek. Mengawasi pelaksanaan ujian. Memberikan hasil jawaban siswa. Menyusun laporan hasil belajar atau rapot siswa, orang tua atau sekolah. Peran guru dalam pembelajaran sebagai 1. Korektor. Mengoreksi semua kesalahan sikap dan tugas belajar siswa. Yang kedua, informator. Menjadi salah satu sumber pengetahuan dan informasi bagi kemajuan belajar siswa. Yang ketiga, organisator.
sebagai pengelola pembelajaran dan kelas. Yang keempat, motivator, sebagai pemberi motivasi bagi kesuksesan belajar siswa untuk meraih masa depan. Yang kelima, inisiator, sebagai pemberi ide atau gagasan bagi kesuksesan belajar siswa. Yang keenam, fasilitator, memfasilitasi siswa dengan sumber belajar dan interaksi sosial siswa. Yang ketujuh, demonstrator, memberikan contoh sikap dan peragaan media selama pembelajaran siswa. Yang kedelapan, mediator, mediasi segala aktivitas belajar siswa dengan unsur terkait. Yang kesembilan, pembimbing, memberikan wejangan atau arahan belajar siswa. Yang kesepuluh, inspirator, memberikan ilham bagi keberhasilan belajar siswa. Yang ke-11, supervisor, membimbing dan mengawasi perilaku negatif siswa dalam belajar. Pengertian strategi pembelajaran. Garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam program pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Rencana tindakan atau rangkaian kegiatan menggunakan metode, media, dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Intinya, strategi pembelajaran, rencana tindakan rangkaian kegiatan guru dan siswa dalam menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Perbedaan istilah, strategi, metode, pendekatan, teknik, dan taktik. Yang pertama, strategi berarti rencana dan rancangan. Yang kedua, metode berarti cara mengimplementasikan strategi atau rencana yang sudah disusun. Yang ketiga, pendekatan berarti cara atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, teknik, cara guru menerapkan sebuah metode pembelajaran. Yang kelima, taktik, gaya seorang guru dalam melaksanakan teknik mengajar. Tujuan strategi pembelajaran: menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, dinamis, dan sistematis, sehingga siswa aktif mengikuti proses pembelajaran dan mudah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Pahamilah aku, iyalah masa enggak. Yang pertama, proses pembelajaran dikatakan efektif jika pembelajaran menyajikan materi pelajaran sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang kedua, proses pembelajaran dikatakan efisien jika materi pembelajaran yang disampaikan guru dapat dipahami dengan dikuasai peserta didik secara maksimal. Manfaat strategi pembelajaran. Yang pertama, rangkaian tindakan atau kegiatan pembelajaran akan tersajikan secara runtut. Yang kedua, aktivitas pembelajaran siswa berjalan dinamis, variatif, dan menyenangkan. Dan yang ketiga, guru dan siswa terlibat aktif dalam interaksi pembelajaran dengan porsi tugas yang jelas. Yang keempat, memudahkan guru menyajikan materi dan siswa mengikuti materi pelajaran. Yang lima atau yang terakhir, meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar melalui proses pembelajaran yang semakin berkualitas. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran.
1. Berorientasi pada tujuan. Tujuan pembelajaran menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk digunakan. Yang kedua, aktivitas belajar siswa. Semua bentuk aktivitas belajar siswa, baik fisik maupun mental, harus mengarah pada usaha mencapai tujuan pembelajaran sebagai central goal. Yang ketiga, individualitas. Penggunaan berbagai strategi pembelajaran harus mampu mengaktifkan siswa dalam belajar untuk mencapai ketuntasan individu dan klasikal. Yang terakhir, integritas. Penggunaan strategi pembelajaran harus mampu mengembangkan semua potensi siswa, kognitif, afektif, dan psikomotorik secara integrasi. Pertimbangan pemilihan berbagai strategi pembelajaran. Yang pertama, pertimbangan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, mencakup 3 ranah: tingkat, tinggi, rendah, dalam dangkal. Dan yang kedua, pertimbangan berhubungan bahan pelajaran, cakupan materi, konsep, fakta, hukum, agama, saintis, atau ketersediaan sumber belajar. Yang ketiga, pertimbangan berhubungan siswa, tingkat kematangan belajar, minat bakat, gaya belajar, satuan atau kelas, semester siswa. Yang terakhir, pertimbangan berhubungan teknis, relevansi strategi dengan sifat bahan ajar, metode, media, efektif tidaknya untuk digunakan. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran exposition, dan Roy Killen menyebutnya dengan direct instruction, strategi pembelajaran dengan menyajikan materi dalam bentuk jadi dan siswa hanya dituntut menguasai bahan tersebut. Contoh, pembelajaran ekspositori dengan metode ceramah. Yang kedua, strategi pembelajaran discovery, indirect instruction, bahan atau materi dicari sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas belajar, sehingga tugas guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing. Contoh, pembelajaran Equary, CTL, problem solving. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran individual, pembelajaran yang didesain dan dilaksanakan oleh siswa yang secara mandiri melalui interaksi edukatif dengan berbagai sumber belajar selain guru. Contoh, belajar melalui modul, kaset audio, video conference, dan lain-lain. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran kelompok, pembelajaran yang dilakukan secara beregu dalam kelompok kecil atau klasikal dengan tidak mengutamakan kelebihan individu siswa. Strategi pembelajaran deduktif versus induktif. Strategi pembelajaran deduktif, strategi pembelajaran yang dimulai dengan mempelajari konsep-konsep umum materi yang bersifat abstrak, kemudian menuju penarikan kesimpulan yang terkait. Strategi pembelajaran induktif, strategi pembelajaran yang dimulai dengan mempelajari bahan yang nyata dan contoh konkret, kemudian menuju bahan yang sukar atau kompleks, dari materi khusus ke umum. Dalam strategi pembelajaran harus ada 6 komponen utama. Yang pertama, tujuan pembelajaran, dan yang kedua, serangkaian kegiatan guru dan siswa atau tatap muka, dan yang ketiga, metode yang variatif. Yang keempat, media pembelajaran yang relevan. Yang kelima, pengelolaan kelas yang dinamis. Dan yang terakhir, penilaian pembelajaran.
Terima kasih telah menonton video presentasi dari saya. Selamat menempuh ujian akhir dan bersua pada semester selanjutnya. Maafkan saya atas kekurangan penyajian materi kuliah kita. Semoga Anda menjadi guru yang memiliki dedikasi tinggi dalam mendidik dan mampu tampil sebagai pendidik yang profesional. Amin. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.